Vanessa juga. Iya. Aduh Lause, hari berganti hari, minggu berganti minggu, Iya. bulan berganti bulan, cepet sekali Iya, ya. nggak terasa udah pertengahan tahun loh, malah udah bulan 7 sekarang. Kita udah di akhir bulan 7. Waduh, cepet sekali, dan itu artinya minggu ini minggu terakhir kita apa itu Lause, masih ingat nggak? Pelajaran kita sudah Tentang 7 minggu. 7 dosa maut, Iya, Lause. cepet banget. Kita Iya. review sebentar ya anak-anak ya. Iya, Masih kira-kira ingat kan? anak-anak masih pada ingat nggak nih? Saya ingat ya. Yang pertama adalah Nggak boleh sombong. Kemudian nggak Nggak boleh boleh iri iri. hati. Kita nggak boleh apa lagi? Nggak boleh cepet marah. Nggak boleh cepat marah. Terus kita juga nggak boleh tamak, Iya, ya kan? Lause. Kita harus juga bisa mengendalikan diri, hawa nafsu kita. Iya. Dan juga kita tidak boleh rakus, Iya, ya. Lause. Mencukupkan diri dengan apa yang kita punya, itu namanya kita tidak boleh rakus. Ingat kan Lause Malvian minggu lalu yang cerita loh. Oh iya. Dan hari ini minggu yang terakhir yang ketujuh, Lause Malvian sama Lause Vanessa percaya anak-anak di rumah pasti juga udah siap mau belajar yang ketujuh. Iya. Apa itu ya? Udah pada nggak sabar loh sepertinya. Iya, pasti. Kalau itu, karena gitu kita juga akan siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Ada sebuah pujian yang sangat indah sekali yang mau mengatakan bahwa Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan aku, for saving my soul, menyelamatkan jiwaku, membuat aku menjadi utuh. Dulu kita nggak sempurna, masih ingat yang ikut seal kan? Iya. Dari ulat ke pompong menjadi Kupu-kupu. kupu-kupu. Itu begitu luar biasa. Karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita begitu kaya dan begitu indah, bahkan benar-benar free, kita nggak perlu bayar. Iya, Kita Lause. sudah menerima keselamatan ya. Iya loh, Sa. Nah, karena itu hari ini kita mau bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me the great salvation so rich and free. Sama-sama ya. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation so rich and free. Anak-anak, sekali lagi kita mau berterima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita ya. Sama-sama kita mau bilang thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation so rich and free. Thank you Lord. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation so rich and free. Benar banget ya. Bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kita itu free dan Betul. begitu indah ya. Yuk kita mau berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan ibadah sekolah minggu kita pada hari ini ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih seperti pujian kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang sayang kepada kami, yang mau menyelamatkan kami. Kami sungguh bersyukur karena itu Tuhan,
hari ini kami mau beribadah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Engkau berkati setiap pujian kami, terutama Engkau bekerja di dalam hati kami melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari supaya terus mengubah hidup kami. Karena itu kami serahkan dari awal hingga selesainya sekolah minggu kami. Tuhan Yesus yang tolong berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause Vanessa, kan Lause sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan ya? Iya, Lause. Terus kalau gitu Lause Vanessa mau ikut Tuhan Yesus itu terpaksa atau gimana tuh? Enggak dong, Lause, masa terpaksa, harus ikhlas. Betul, masa terpaksa? Harus dengan hati yang mencintai Tuhan juga kan? Iya, bukan Iya. karena ikut-ikutan, Benar, Lause. bukan karena ikut-ikutan juga. Bukan karena ada hadiahnya. Benar. Oh betul, jangan sampai anak-anak tuh ya di sekolah minggu rajin kirim-kirim aktivitas cuma karena dapat hadiah. Iya, Lause, Oh. nggak boleh kayak gitu ya anak-anak. Ya jangan ya, kita buat aktivitas untuk menolong kita bertumbuh dan bukti ketaatan kita juga. Iya, Ya Lause. kan? Ya kan itu yuk, kita mau sama-sama mau katakan bahwa aku mau ikut Tuhan bukan karena ikut-ikutan ya. Pakai gerakannya ya, kita menghadap sana Iya. yuk langsung ya. Kita siap anak-anak ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan, cinta, 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 cinta Tuhan. Yuk sama-sama aku mau ikut, kita katakan ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Bukan karena papa, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Yeay, betul sekali karena kita cinta Tuhan. Jadi bukan karena ikut-ikutan. Betul, Lause. Oke, kalau kita benar-benar cinta Tuhan, artinya kita mau jagalah Hati kita dari dosa, dari Lause. dosa. Wah, ini lagu tema kita dan ini minggu terakhir ya. Iya, Untuk Lause. kita nyanyikan lagu ini sama-sama untuk terus ingat menjaga hati. Oke, sudah siap lah Vanessa? Siap. Menjaga hati dari dosa? Siap dong, Lause. Oke, anak-anak siap ya? Siap dong. Yuk kita naikkan sama-sama ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa.
Iya, kita akan selalu membuat Yesus tersenyum terhadap kita. Oke, sekarang Lausa Vanessa kita akan memberikan persembahan kita kepada Iya, Tuhan Lausa. ya. Biarlah persembahan ini sungguh-sungguh juga boleh kita berikan untuk ucapan syukur kita karena Tuhan pelihara kita seperti burung pipit, bahkan bunga bakung yang Tuhan pelihara beri keindahan, kita juga demikian. Oke? Iya, Lausa, apalagi kita ya, Benar, Lausa. kita lebih spesial. Betul. Oke, yuk kita naikkan pujian ini sambil berikan persembahan ya. Oke ya. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya anak-anak ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Wow, luar biasa ya. Tuhan mengasihi kita. Iya, Tuhan pelihara hidup kita ya. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Iya betul, senang sekali. Nah, Mafian kalau menyanyikan pujian ini rasanya hati itu gimana ya, bahagia karena kita spesial di mata Tuhan ya. Iya, Lausa. Silakan Lausa Vanessa berdoa untuk persembahan ya. Oke, Lausa. Oke. Anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ini persembahan kami. Kiranya persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah wujud kami mengasihi Engkau lewat puji-pujian. Biarlah Engkau boleh tersenyum melihat kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga yang menolong. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, terima kasih Lausa Vanessa. Oke, Lausa. Nah, Pak Lause, itu kalau misalnya sebuah pohon bisa menghasilkan buah, itu artinya pohonnya itu luar biasa nggak sih? Iya, Lausa. Bertumbuh subur nggak itu? Pastinya, Lausa. Kalau tanahnya bagus, pasti bertumbuh subur. Benar ya, sama juga anak-anak kita ini adalah ranting-rantingnya Tuhan, yang artinya Tuhan itu yang menjadi pokok, batang yang utama. Jadi kita harus selalu menempel pada Iya, pokok Lausa. anggur ya. Pokok anggur kita yaitu Tuhan. Jadi anak-anak, supaya kita bisa menempel terus pada Tuhan Yesus, artinya kita harus tinggal di dalam Firman. firman-Nya. Nah, anak-anak pasti sudah siap kan mau belajar firman Tuhan, karena kita mau menempel terus pada pokok anggur kita, yaitu siapa pokoknya kita? Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Lagu ini mungkin bagi sebagian anak baru mungkin, tapi Iya. mungkin enggak baru. Iya, Lausa. Sebenarnya liriknya mirip-mirip sama yang biasa kita nyanyi, Iya, Lausa. mirip-mirip ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar ya anak-anak biar punya banyak lagu yang baru dan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan ya. Yuk kita naikkan pujian yang indah ini, Yesus pokok, dan kita caranya ya. Yesus pokok, dan kita caranya tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah.
di dalam Dia pasti kan berbuah. Iya, betul. Tinggal di dalam Tuhan pasti kita akan berbuah. Anak-anak siap berbuah? Pastinya siap Nah, dong, Vanessa Lause. siap? Siap. Supaya berbuah, yuk siapkan hati, kita dengarkan firman Tuhan. Minggu ini minggu yang terakhir untuk kita belajar dari 7 dosa maut dari Lause Andrian ya. Dan minggu depan di awal Agustus sampai beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang satu pelajaran lagi yang spesial sekali loh Vanessa. Aduh, pada penasaran dong pastinya. Udah pada gak sabar, Lause. Iya, karena itu rajin-rajin sekolah minggu supaya kamu tidak ketinggalan berkat firman Tuhan yang mengubah hidupmu ya. Iya, Oke, Lause. sampai jumpa ya anak-anak semua ya. Bye. Halo anak-anak Brave Kids Sekolah Minggu GKY Citra. Waduh, senang sekali ya kalau hari ini di pagi ini boleh ketemu lagi dengan Lause Andrian. Apa kabarnya hari ini? Apa? Waduh, kurang semangat. Apa kabar hari ini? Nah, gitu dong, baru semangat. Kita bersyukur ya, hari ini kita boleh bangun, kita boleh ibadah tadi, dan sudah boleh memuji Tuhan. Sebentar, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan Lause Andrian. Nah, kita masih di dalam seri 7 dosa maut, dan hari ini dengan Lause Andrian kita akan belajar tentang kemalasan. Nah, untuk itu Lause Andrian mau adik-adik boleh duduk dulu dengan tenang, mempersiapkan hati dan telinga untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Jangan main-main ya. Yuk, kita doa dulu sebelum kita akan dengar firman Tuhan. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih tolong, Tuhan masih pimpin, bahkan Tuhan masih kasih kami kesempatan di mana kami masih boleh hidup dan boleh memuji Tuhan, menaikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh bersama-sama menaikkan pujian, boleh bersuka cita karena Tuhan baik. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan tentang kemalasan. Tuhan berkati supaya kami boleh mendengar, boleh belajar, dan kami boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Udah amin? Oke, udah amin ya. Nah, adik-adik Brave Kids di rumah, Lause Andrian mau tanya nih. Kita ciptaan siapa sih? Coba jawab. Kita ini ciptaan siapa sih? Coba. Ada yang tahu nggak kita ini ciptaan siapa? Wah, Lause Andrian tahu, pasti semua anak bisa langsung jawab. Ya tentu dong Lause, aku ini ciptaan Tuhan. Aku ini ciptaan Tuhan. Bener, 100. Namun Lause Andrian mau bilang, kita bukan hanya diciptakan oleh Tuhan. Tapi ngomong-ngomong, kita ini diciptakan serupa dengan Tuhan. Atau sama dengan gambar Allah. Misalnya contohnya, di mana persamaan? Kalau Tuhan Maha Tahu, kita bisa tahu. Itu contohnya. Kalau Tuhan Maha Hadir, kita bisa hadir di suatu tempat. Nah itu contohnya. Kita bukan cuma diciptakan oleh Tuhan, tapi kita serupa Tuhan. Tapi tidak serupa di dalam segala hal. Misalnya seperti tadi yang Lause Andrian bilang ya, Tuhan itu bisa tahu segala sesuatu. Makanya dikatakan Maha Tahu. Tapi kita hanya bisa tahu hal-hal tertentu saja. Nah, tapi Lause Andrian mau bilang juga, bukan hanya itu, kesamaan kita dengan Tuhan itu juga nyata di dalam kita melakukan sesuatu. Jadi bukan cuman segambar dan serupa Allah seperti hal tadi, tapi juga di dalam melakukan sesuatu, kita itu sama dengan Tuhan sebenarnya. Misalnya contohnya, kita bisa melihat dari awal bagaimana Tuhan dengan rajin menata dan menciptakan dunia dengan sangat cantik. Ya enggak? Kalau dulu mungkin kita bisa pergi liburan ke puncak atau mungkin kita ke Bandung kali ya. Kita lihat, waduh indah sekali, atau mungkin kita ke pantai, indah sekali. Nah itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan mempersiapkan dunia dengan sangat cantik. Bahkan Tuhan
bekerja dengan sangat rajin, bekerja dengan maksimal, supaya kenapa? Supaya dunia ini bisa bagus ketika nanti akan ditinggal oleh ciptaan-ciptaan Dia, termasuk kita, manusia. Dan kita bisa lihat juga, sampai hari ini, Tuhan tidak pernah berhenti untuk menjaga alam semesta ini. Itu berarti Tuhan kita sangat-sangat rajin. Dia tidak pernah bermalas-malasan. Nah, di dalam hal ini juga kita harus sama dengan Tuhan. Nah, sekarang Laus Andrian mau tanya lagi ke anak-anak di rumah. Kalau Tuhan kita rajin, apa kita boleh nggak jadi orang yang malas? Kalau Tuhan kita rajin, semangat, Dia menciptakan sesuatu dengan baik, Dia tidak pernah lelah, Dia menjaga dunia ini, bahkan sampai hari ini. Boleh nggak kita yang katanya anak Tuhan, yang diciptakan sama seperti Tuhan, dan kita semestinya harus melakukan sama seperti Tuhan, boleh nggak kita malas? Kalau Tuhan kita itu rajin sekali. Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau Tuhan kita melakukan sesuatu dengan penuh semangat, kita boleh nggak jadi anak Tuhan yang malas-malasan, nggak mau melakukan apa-apa, atau tidur-tiduran, selonjoran, atau kita kayak orang itu ya, mungkin kayak orang-orang yang nggak jelas. Boleh nggak? Ya tentu dong nggak boleh. Ingat loh, kalau kita ini anak Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, segambar dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan, maka kita semestinya harus rajin, bukan malas. Karena kita harus melakukan sama seperti Tuhan, karena kita anak Tuhan. Maka kita nggak boleh malas. Itu dia. Nah, kenapa sih kita nggak boleh malas? Karena malas itu nggak baik. Malas itu berarti kita membuang-buang waktu yang Tuhan berikan. Dan malas itu berarti kita tidak mau hidup dengan baik. Padahal Tuhan sudah kasih kita banyak berkat, talenta dan banyak hal. Misalnya, Tuhan sudah kasih kita talenta untuk bisa nyanyi, tapi kita malas, nggak mau nyanyi dan nggak mau memuji Tuhan lewat suara yang Tuhan kasih. Atau apalagi? Atau misalnya Tuhan sudah kasih kita otak, tapi kita nggak mau pakai untuk sungguh-sungguh belajar. Atau kita maunya tidur-tiduran aja, apalagi di masa pandemi ya, lebih baik rebah-rebahin aja deh. Atau maunya nonton game aja deh, malas-malasan. Atau main games aja, atau nonton film-film aja, film kartun, malas-malasan. Kalau diminta bantu, kita kadang-kala nggak mau, tolak-tolak. Malah kita marahin orang tua kita. Ah nggak mau deh, malas kita marah-marah. Padahal itu hal-hal yang baik. Maka malas itu nggak baik adik-adik. Malas itu bukan ciri dari Tuhan. Karena kita kan ciptaan Tuhan dong. Nah kalau kita malas, berarti kita bukan termasuk ciri-ciri anak Tuhan. Nah itu yang Lausa bilang tadi. Maka malas itu nggak boleh. Malas itu kita berarti menyia-nyiakan hidup dan kesempatan yang Tuhan kasih. Tapi bukan cuma itu. Tuhan juga marah atau menegur orang-orang yang malas. Misalnya, Lausa mau ajak adik-adik di rumah untuk sama-sama kita perhatikan Alkitab di Amsal. Nah Lausa bukain buat anak-anak Brave Kids di rumah ya. Amsal 6 ayat 6 dan 9. Firman Tuhan bilang begini. Amsal 6 ayat 6 dan ayat 9. Ayat 6 ya, Lausa Andrian bacain buat anak-anak Brave Kids ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Waduh, firman Tuhan ini bukan seperti orang yang panggil ya. Bukan seperti orang sedang memanggil orang lain. Halo, hai. Enggak. Tapi ini sebuah teguran. Hai pemalas. Sebuah teguran, sebuah sentakan, sebuah apa? Sebuah alarm. Supaya yuk cepat bangun. Yuk cepat beraktivitas. Yuk gak boleh malas-malasan. Tuhan juga bilang, hai pemalas, lihat kepada semut. Wah, semut itu rajin loh ya. Pernah gak kita lihat semut berhenti ya? Semut kan jalan-jalan terus ya, beraktivitas terus ya. Dibilang, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Terus Tuhan juga bilang, berapa lama lagi engkau berbaring? Berbaring tidak hanya tidur ya, tapi mungkin malas-malasan, tidak mengerjakan sesuatu, atau mungkin tadi yang Laus Andrian bilang, sudah dikasih talenta untuk bisa nyanyi, tapi gak mau latihan, gak mau melayani Tuhan, gak mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Nah itu, malas, menyia-nyiakan waktu. Terus Tuhan juga bilang, bilakah engkau bangun dari tidurmu? Di ayat 10 juga ditambahkan oleh firman Tuhan, tidur sebentar lagi,
mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk berbaring. Waduh, itu ciri-ciri orang malas yang dibenci, dimarah, dan ditegur oleh Tuhan dalam firman Tuhan ini. Tuhan bilang, masa tidur lagi sih? Baru bangun tidur lagi. Lipat tangan lagi, tidur lagi. Seperti orang-orang yang gak jelas ya. Nah, ini firman Tuhan tegas mengatakan begini. Karena malas bukan cuman gak baik. Karena malas bukan cuman akan membuat kita jadi bodoh karena kita gak mau belajar. Atau kita jadi ketinggalan sesuatu karena kita gak mau mencari sesuatu. Atau malas itu bukan hanya akan membuat kita jadi tidak tahu apa-apa. Atau membuat kita jadi tidak berhasil. Tapi malas itu adalah dosa. Sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang Tuhan marah. Dan sesuatu yang bukan termasuk ciri dari Tuhan. Tuhan kita gak malas. Tuhan kita rajin. Nah, ingat ya, kita ini anak Tuhan. Lalu Anda mau bilang lagi, kita ini ciptaan Tuhan. Kalau kita ini anak Tuhan, ya kita harus rajin dong. Gak mungkin anak Tuhan itu M-A-L-A-S, malas. Kalau kita malas, kita berarti bukan anak Tuhan yang baik. Ingat aja. Oke? Jadi, kalau seandainya mau adik-adik Brave Kids di rumah harus belajar rajin, kita harus mulai aktif, melakukan sesuatu, mau belajar sesuatu, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang pintar, dan ketika kita pintar, kita bisa memberkati banyak orang. Ingat kan, Tuhan pernah bilang, kita perlu mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan segenap akal budi kita. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita kalau kita tidak pernah mau belajar, mau rajin mencari tahu, mau berusaha. Bahkan hari ini, Losa Andrian tidak tahu bagaimana adik-adik di rumah. Tapi Losa Andrian mengajak kita, waktu kita beribadah pun kita nggak boleh malas-malasan. Kita harus sungguh-sungguh, harus semangat mendengarkan dan memuji Tuhan. Dan lain daripada itu, Losa Andrian juga mau mengajak adik-adik untuk boleh rajin di dalam segala hal. Ada aktivitas dikerjain supaya kita bisa belajar. Ada PR nanti kalau kita sekolah dikerjain. Di rumah sementara libur, karena mungkin belum masuk sekolah, jangan hanya tidur-tiduran aja. Jangan hanya makan doang. Jangan hanya minum doang. Jangan hanya main game, menonton. Tapi kita boleh membantu papa dan mama kita di rumah. Kita juga boleh berdoa di rumah, melakukan aktivitas dengan baik. Supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul mengaplikasikan segambar dan serupa Allah di dalam sifat dan karakter kerajinan, bukan kemalasan. Oke? Jadi nggak boleh malas ya, karena kalau malas itu dosa dan bisa-bisa juga kita tergoda untuk berbuat dosa kalau kita malas-malasan. Oke? Janji dengan Losa Andrian mau jadi anak Brave Kids yang rajin? Oke, kalau gitu kita sama-sama berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, cerita dan juga dari Amsal boleh mengajak kami untuk menjadi orang yang rajin bukan malas. Tuhan ampuni kalau selama ini kami malas, kami hidup menyia-nyiakan waktu, kami tidak seperti Tuhan, Allah yang rajin, Allah yang tidak pernah lelah, Allah yang menciptakan bahkan mengatur segala sesuatu. Tuhan ampuni, Tuhan ajar kami Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak yang rajin, supaya waktu kami rajin dan kami tidak malas, kami boleh bertumbuh, berbuah, kami boleh jadi anak yang pintar, anak yang semangat melayani Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, kami mungkin sebentar akan berpisah dari ibadah ini. Tuhan yang boleh menolong, memberkati kami, memberkati juga orang-orang tua kami. Kami juga memohon Tuhan boleh melindungi, dan selama kami liburan di rumah, kami boleh mengisi waktu dengan rajin, bukan dengan malas-malasan dan tidur-tiduran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye anak-anak Brave Kids, Sekolah Minggu GKI Citra. Tuhan memberkati. Tetap rajin, bukan malas. Dosa pertama apa? Gak boleh sombongan. Kedua, gak boleh iri hati. Ketiga, gak boleh marah-marah. Keempat, gak boleh makan. Kelima, jangan ikutin hawa nafsu.
Kencang suaranya. Siapa sampai hari ini? Kita balas-balasan ya. Girang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang aku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Kami saksi karena cinta Tuhan, siaplah selalu bergirang. Nah, sama-sama sekali lagi dengan lo sambil kita angkat pujian ini. Nah, Bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. sekarang Selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. sama-sama. Aku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu bergirang. Kalau jadi anak Tuhan, kita harus semangat ya. Harus semangat. Firman hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senang biasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senang biasa. Depan sungguh ada aku takkan pulang. Siap dengan tanganmu maju, maju, maju. Di depan sungguh ada aku takkan hilang. Hidupmu itu tersenyum. Hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Bawa hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan semuanya
foto. My